Sering kita tidak sadar bahwa lubang kecil akan bisa berakibat fatal. Ada banyak peristiwa bagaimana lubang kecil di satu bendungan itu akhirnya bisa menjebol bendungan yang begitu kuat. Banyak orang tanpa sadar telah membuka celah dalam hidupnya. Menganggapnya itu sesuatu yang remeh, menganggapnya itu sesuatu yang kecil saja, nggak terlalu mempengaruhi rumah tangganya. Akibatnya, celah yang kecil itu akhirnya menghancurkan dirinya sendiri, menghancurkan rumah tangganya, dan menghancurkan masa depan keturunannya. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali bersama saudara semua dalam program Raise God malam hari ini bersama dengan Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat saudara menjadi letih lesu, berbeban berat. Pikiran dan jiwa saudara sangat tertekan. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan sehingga kita bisa beristirahat dengan tenang. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi dengan iman kita. Undangan Tuhan ini kita datang kepadanya. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersukacita. Anugerah-Mu tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Engkau mengundang kami setiap hari untuk mengalami kelegaan. Saat ini kami hampiri Engkau dengan darah Yesus Kristus. Kami membawa semua pergumulan kami, hal-hal yang membuat jiwa kami menjadi tertekan. Kami sangat percaya bahwa firman-Mu benar adanya. Tuhan akan memberi kami kelegaan sehingga hati kami menjadi tenang, pikiran kami menjadi tenang. Bahkan Tuhan akan membuka jalan keluar yang terbaik. Kuasa-Mu bekerja, masalah kami akan terselesaikan satu persatu. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu saat ini. Berbicaralah kepada kami, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sering kita tidak sadar bahwa lubang kecil akan bisa berakibat fatal. Ada banyak peristiwa bagaimana lubang kecil di satu bendungan itu akhirnya bisa menjebol bendungan yang begitu kuat. Banyak orang tanpa sadar telah membuka celah dalam hidupnya. Menganggapnya itu sesuatu yang remeh, menganggapnya itu sesuatu yang kecil saja, nggak terlalu mempengaruhi rumah tangganya. Akibatnya, celah yang kecil itu akhirnya menghancurkan dirinya sendiri, menghancurkan rumah tangganya, dan menghancurkan masa depan keturunannya. Hal seperti ini yang dilakukan oleh Daud dalam kehidupannya, sebagaimana ditulis di 1 Tawarikh pasal 20 ayat 1-3. Daud telah membuka celah bagi kehancuran hidupnya sendiri dan keluarganya. Celah apa saja yang perlu kita perhatikan dari Daud supaya kita bisa belajar menjadi lebih bijaksana dan tidak mengulangi kesalahan Daud. Kita akan perhatikan dulu nas Alkitab kita. Kita baca ayat 1-3. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya, lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Kemudian ia maju dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya. Ayat 2, sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya ternyata setalenta emas, bertahtakan sebuah batu permata yang mahal.
dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi, dan kapak. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Celah apa saja sih dari apa yang kita baca tadi? Kita menemukan celah yang ternyata menjebak Daud dan itu mengakibatkan kerusakan dalam hidupnya maupun keluarganya. Yang pertama, hidup dikuasai zona kenyamanan. Kemenangan demi kemenangan yang dialami oleh Daud, itu membuat Daud akhirnya hidup dalam zona kenyamanan. Sehingga dia mulai kehilangan tujuan hidupnya yang sesungguhnya. Mengapa Tuhan memilih dia menjadi raja? Itulah sebabnya Daud kemudian memilih menyerahkan seluruh urusan peperangan kepada panglimanya yang bernama Yoab. Dan dia hanya mau menikmati kesenangan saja, menikmati hasilnya saja, tanpa harus berjerih lelah untuk ikut maju berperang. Saudara-saudara, berhati-hatilah dengan zona kenyamanan ketika saudara mulai berhasil, ketika saudara mulai diberkati oleh Tuhan lebih banyak. Itu bisa saja membuat saudara akhirnya terbuai, menjadi tidak awas, tidak waspada, kehilangan fokus dalam hidup ini. Sepertinya menikmati berkat, menikmati kesenangan itu menjadi tujuan hidup. Ini berbahaya. Dan itu bisa menjadi celah bagi masuknya masalah yang mungkin awal-awal kita tidak sadari. Tetapi celah itu bisa membuat masalah masuk dalam hidup kita, masuk dalam rumah tangga kita. Cepat atau lambat akhirnya itu menjebol kekuatan iman kita, menjebol kekuatan rumah tangga kita. Bukankah di tengah-tengah kenyamanan ada banyak orang jatuh dalam berbagai kesulitan? Tidak hanya Daud, ada begitu kisah raja-raja yang ditulis di Perjanjian Lama. Mereka jatuh ketika mereka sudah mulai nyaman dengan hidupnya. Demikian juga di masa kini. Ketika orang harus berjuang, ada banyak orang yang begitu tekun beribadah, begitu mengandalkan Tuhan, begitu tegas terhadap dosa, begitu waspada terhadap godaan-godaan dunia ini, terhadap tipu muslihat iblis. Ketika dia di masa-masa yang sulit, di masa-masa perjuangannya, tetapi begitu usahanya diberkati Tuhan, begitu bisnisnya mulai maju, begitu pernikahannya mulai berjalan dengan baik, ketika apa yang diimpikan diharapkan terwujud, ketika jabatannya mulai naik, fasilitasnya bertambah, ada banyak orang lalai dan tidak fokus. Dia membuka satu celah di mana masalah mulai masuk dalam hidupnya. Makin lama, masalah itu menjadi semakin besar dan merusak kehidupan banyak orang. Kita harus waspada dan tetap fokus pada tujuan. Kenapa kita berumah tangga? Mengapa Tuhan beri kita keturunan? Mengapa Tuhan buat kita berhasil? Mengapa Tuhan beri kita jabatan? Mengapa Tuhan beri kita talenta, karunia untuk melayani? Kita harus tetap fokus pada tujuan Tuhan. Yang kedua, celah itu karena hidup Daud itu mengabaikan tanggung jawabnya. Hidup yang mengabaikan tanggung jawab menjadi celah di mana masalah akan masuk dalam hidup kita. Daud tidak sadar dengan melalaikan tanggung jawabnya sebagai panglima perang. Itu menjadi celah bagi kehancurannya. Panglimanya, prajurit-prajuritnya, mereka berjuang
berperang dengan musuh-musuhnya, tetapi dia hanya menikmati keberhasilan. Dia begitu santai menikmati hidupnya. Di saat seperti itulah dia tergoda jatuh dalam dosa perzinahan yang memalukan dengan seorang perempuan yang bernama Batseba. Bahkan kemudian membuat tipu muslihat, membuat satu rencana jahat untuk membunuh suami Batseba. Padahal suami Batseba yang bernama Uria itu prajurit yang setia kepadanya, yang mempertaruhkan nyawanya untuk mendukung Raja Daud mengalami kemenangan dalam peperangan. Ketika kita melalaikan tanggung jawab, maka celah itu akan terbuka menjadi pintu masuk bagi timbulnya masalah besar dalam hidup kita, masalah besar bagi rumah tangga kita, masalah besar bagi pelayanan kita, masalah besar bagi pekerjaan kita, bagi bisnis kita. Oleh sebab itu jangan menganggap sepele celah sekecil apapun. Dengan cara saudara ambil tanggung jawabmu dengan baik, penuhi tanggung jawabmu dengan baik, jangan melalaikannya. Sebaliknya, tanggung jawab akan menghasilkan satu benteng yang kuat. Kalau kita melakukan tanggung jawab kita sebagaimana seharusnya, hidup kita akan terbentengi dengan kuat. Rumah tangga kita terbentengi dengan kuat. Pekerjaan kita, pelayanan kita akan terbentengi dengan kuat. Tidak ada celah yang akan membuat masalah-masalah berdatangan. Saudara-saudara, mari kita menyadari hal ini. Mari kita sungguh-sungguh mau mengambil tanggung jawab kita. Sebagai kepala keluarga, ambil tanggung jawabmu dengan benar. Sebagai orang tua, ambil tanggung jawabmu dengan benar. Sebagai pekerja di perusahaan atau saudara pelaku bisnis, ambil tanggung jawabmu dengan benar. Sebagai orang yang bekerja, sebagai pelayan Tuhan, ambil tanggung jawabmu dengan benar, dengan baik, supaya tidak terbuka celah yang membuat hidup kita menjadi berantakan dan mengalami banyak pergumulan hidup yang mestinya tidak perlu. Mari kita refleksikan kebenaran firman Tuhan hari ini dalam hidup kita sehari-hari. Kita patut bersyukur jika saat ini hidup kita baik-baik saja. Rumah tangga kita bahagia. Pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi ingat, jangan abe dengan peringatan firman Tuhan hari ini. Jangan sampai terjebak dengan zona nyaman dan mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya. Baik sebagai saksi Kristus maupun sebagai pasangan suami istri, sebagai orang tua, sebagai orang yang bekerja di dunia kerja maupun sebagai pelayan Tuhan. Nikmatilah berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Tetapi jangan lupa, ada batasnya. Batasnya apa? Namanya tanggung jawab dan pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini yang sudah mengingatkan kami supaya kami tidak terjebak dengan zona nyaman, tetapi kami terus mengambil tanggung jawab kami, mengerjakan tanggung jawab kami dengan cara yang benar, dengan sungguh-sungguh, supaya tidak ada celah yang masuk, yang membuat masalah masuk dalam hidup kami. Bapa di surga, berikan hikmat, pengertian, kemampuan kepada anak-anak-Mu yang saat ini bergabung dengan Raise and Guide. Tuhan berikan mereka kemampuan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Kalau hidup mereka saat ini sudah nyaman, biarlah mereka tetap fokus pada maksud dan rencana Tuhan. Tanggung jawab yang Tuhan sudah tetapkan sebagai orang tua, sebagai pasangan suami istri, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelaku bisnis, sebagai pekerja di dunia kerja, mereka lakukan dengan baik, dengan
hati-hati, dengan tulus hati, dengan sungguh sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Kami sangat percaya ketika kami tetap fokus pada tujuan-Mu dan kami tetap bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, hidup kami akan berjalan dalam benteng-benteng yang kuat. Hidup kami akan terbebas dari banyak masalah, bahkan akan terhindar dari banyak masalah yang tidak perlu terjadi dalam hidup kami. Dan kalau saat ini ada di antara kami mengalami masalah akibat kami terjebak dengan zona nyaman dan tidak mengambil tanggung jawab dengan baik, anugerah-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan berikan, supaya mereka sungguh-sungguh bisa mengalami pertobatan dan memperbaiki hal yang semestinya. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Tuhan kembalikan apa yang selama ini hilang dalam hidup mereka. Lewat apa yang Tuhan kerjakan, nama Tuhan semakin dipuji, dimuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan juga jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua. Malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.